Halo Sobat Porto. Porto. Wah, gila. Kita kembali lagi di podcast. Ya, The Comfort. Talk show ever. Nah, Walaupun di sekarang tepatnya nggak begitu comfort. Iya, nggak begitu nyaman ya. Jadi kita gimana? Ini kalau lu ngelihat studio kita beda banget nih. Ini Ya, ini biasanya studio kita di alam. studio alam. Cuman nuansanya lu lihat dong lagi gerimis-gerimis, Iya. ya, hujan-hujan gitu. Ini enaknya sebenarnya tidur nih, bukan kerja nih. bener. Tarik selimut. Tarik selimut. Iya. Boleh. Gila. Iya, benar juga. Nih, buat lu yang nanya, gila, kita hari ini lagi beda banget nih nuansanya. Banget, nah, banget. kebetulan kita lagi mau ngobrol langsung nih Iya. sama mereka ya yang Kita perkenalkan dulu aja. Oh ya, boleh. Mau dari mana dulu nih? Jadi- Mau dari yang gondrong apa dari yang Enggak gondrong, kinclong. Gondrong, kinclong. Sihir kan ya? tolak belakang Yang sekali? satu rambutnya sintetis. Nggak usah kayak rumput futsal. Dari Mas dulu deh, dari Mas dulu Mas, sini. oke. Halo, kalau nama gue Yogi Aristiawan. Ya. Kalau kita Mas Yogi, Ya, Mas Yogi. dari, Iya, dari Mas komunitas. Yogi. Jadi kita kedatangan teman-teman dari komunitas apa nih? Nah, kita dari komunitas Ghost Photography Community. Iya. Ghost Photography Community. Anjir, gila. Jadi dengan Mas Saya Yogi. Mas Yogi. satu Saya lagi. Aldi, Oh, Mas Aldi. tapi biasa dipanggil Depeng. Dipanggilnya Depeng. apa? Depeng. Depeng. Panggil Depeng aja. Jangan salah ya, Depeng bukan Gepeng ya. Bukan, Deng. Oke, jadi ini ngeluarin albumnya kayak boy band. Album. Oke, Album foto kan tadi. oh, iya. Gua kan fotografi. duo, Yoi. duo musik gitu ya. Bukan ya, gua kan duo penyanyi gitu. Oke, Kita mau ngulik dari namanya, Ghost Photography Community. Iya. Agak berbeda nih dari komunitas-komunitas pada umumnya. ya. Apa Boleh tuh? Apa? ceritain dikit Siapa yang nggak, ceritain dikit Ah, nih? dia deh. Ceritain dikit. Ya. Ah, ini kena founder atau Sekjen. Sekjen. Kita Sekjen. perwakilan dari foundernya aja. Gitu. Oh, Oke. Gitu. kebetulan foundernya ada ya, cuma malu-malu. Rebutan nama Malu-malu saya. atau malu-malu? Rebutan nama saya tadi, saya apa dia nih di sini? Oh, iya benar. Oke, Gimana? ini kita berangkat dari background pengalaman pribadinya si founder dulu nih. Dan dari Oke. rumah gitu. Heeh. Berangkat kan dari rumah biasanya. Betul, emang kita dari rumah juga. Iya. Ya, jadi berawal dari pengalaman pribadinya si founder. Gitu. Oke. Jadi dia ngalamin kejadian mistis sebenarnya. Wih. Gitu. Jadi dia lagi pulang dari suatu acara di daerah Jawa Barat bersama istri. Dia ngeliat kayak ya sosok yang inilah mengerikan gitu Oke. di pinggir jalan, dan itu hampir menyebabkan beliau kecelakaan ya, tapi alhamdulillah mereka sehat kan. Waduh. Nah, ngeri juga. karena kondisinya mereka capek, tengah malam gitu, nah mereka melihat hal tersebut. Nah, dikiranya dia ngeliat sendiri, ternyata si istrinya juga ngeliat gitu, ya kan. Sampai keesokan harinya, kan ini founder kita dosen nih, ya kan? Oh iya iya. Dosen. Gitu, dosen. Nah, ceritanya dia curhat lah tuh sama teman-teman dosennya. Nggak ada yang percaya karena nggak ada buktinya. Akademisi soalnya. Iya, Nah, akademisi nggak kan. valid nih. Mau pick hoax. Oh iya. Gitu. Jadi akhirnya apa yang terjadi ya kayak mereka berpikir kayak ya udahlah. Kalau mereka butuh bukti, gimana caranya supaya saya bisa mendapat buktinya Oke. otentik, bisa dipertanggungjawabkan, tapi gimana teorinya? Oke. Nah, mengingat backgroundnya si founder ini dari akademis juga, ya kan? Beliau dosen, punya beberapa kerabat dosen juga, ya akhirnya dia ngulik deh tuh. Nah, berujung sampai dia mendapatkan suatu teori. Oke. Nah, untuk membuktikan teori itu maka dibentuklah GPC ini. Wih, Jadi berat juga ya. mereka Gua sangkain- butuh volunteer lah gitu kan Gue untuk sangkain, iya pas teman-teman dosennya bilang nggak percaya, dia bawa gitu. Ini hantunya. Lihat. gitu. Lagi ngajar. Oh, iya. Belakang lu tuh gitu ya. Dan ini dari tahun berapa nih? Dari tahun 2013. Oke, dari 2013. Udah. 2013 tuh udah langsung kebentuk, nggak, maksud gua terbentuknya kan biasanya kalau community terbentuknya agak susah-susah gampang ya. Maksudnya Iya. gimana nih cara kebentuknya, apakah ngumpulin orang yang hobinya sama Iya, yang nelisik-nelisik Nah, yang itu tadi. mistis atau Betul. Nah, berdasarkan sama teori yang tadi dibentuk Iya. sama si founder kan akhirnya Gila dia ini. butuh volunteer juga kan, karena ini kayak ngomongin yang abstrak tapi pakai ilmu gitu. Iya. Pakai ilmu Nah. ya. Jarang nih. kalau misalnya dia sendiri dikhawatirkan tidak ada bukti valid, maksudnya kayak kan cuman lu doang, yang lain mah nggak ada yang percaya tetap Ya. gitu, walaupun ini dianggap halu doang, cuman gangguan dari kamera Ya, ya, segala ya. macam. Nah, kita butuh volunteer. Jadi
kita ngumpulin evidence-nya tuh objektif gitu loh. Oke. Nah, tapi karena kita repetitif, berulang Iya, ya kan. iya. Terus lama-lama mereka juga mulai tertarik, Iya. ya akhirnya kita wadahin gitu. Jadi GBC ini Oh, oke. Awal terbentuk berapa orang, Mas Yogi? 8 orang. Langsung banyak juga ya. Dosen Lumayan ya. Itu sama- orang-orang yang kepo sama Kebetulan itu bersama dengan mahasiswanya waktu itu. Oh, Mereka oke. juga tertarik gitu kan. oh kirain dipaksa. Biar kamu lulus, kamu harus ikut nih. Iya. Kayak gitu kan. Mungkin Kalau gitu. enggak, Ya namanya dosen kan kita nggak tahu ya. Iya. Bekas Jangan-jangan tangan, bekas gitu kan. mahasiswanya. Ini yang bekas mahasiswanya. Mas gantian dong, ditanyanya gantian dong Mas. Dari tadi saya nggak ngomong-ngomong nih. Kayak gitu. Ya pokoknya cerita kayak gitu Tenang. udah diwadahi. Akhirnya ya udah kita berlanjut sampai sekarang. Iya. Gitu. Oke. Mas, Nah. lagi ngapain? Mas, Mas kalau boleh tahu dulu cita-citanya jadi pilot. Gua nanya juga nggak nih? Cita-citanya jadi setan ya. Oh, bentar lagi berarti. tapi berarti kalau misalnya ngeliat ini sebenarnya ini komunitasnya agak sedikit selain emang unik karena yang jadi objeknya ini juga unik, cuman yang bikin unik tuh biasa karena komunitas itu biasanya cuma fokus di satu hal. Misalnya Yeah. komunitas fotografi ya mereka fotografi. Kalau Yeah. ini kan ketertarikannya ada dua nih. Satu ketertarikannya di fotografi, Iya. satu lagi ketertarikannya di dunia Apa ya? astral. Mistis ya, Dunia mistis ya. mistis. Natural, mistis, apapun lah kan. Iya. Istilah beda-beda tuh. Iya, Dan tapi ini agak ini ya mixnya nih Iya. agak nah, yang gue bingung unik kayak pembuktian tim GPS itu kenapa lewat foto gitu? Kenapa enggak yang lain media-medianya gitu? Apakah Kalau- foto dapat menjembatani atau gimana menurut lo? Kalau tadi dosen founder kita backgroundnya dosen fotografi udah jelasin belum? Oh, belum. Oh, Makanya saya iya. jadi dosen apa? Jadi Tata kebetulan- boga ya, kalau masak dia gitu. Kalau dia kan emang kebetulan ketemu secara langsung gitu, jadi Iya, bisa iya. dibilang temen lah. Oh, Akhirnya iya. founder sebagai foundernya, si Pak dosen ini, beliau sebagai sekjen. Oh. Kalau saya sebagai Mahasiswanya. backgroundnya mahasiswanya gitu. Nah, jadi kebetulan di salah satu universitas, Iya. dia adalah dosen fotografi. Gitu. Oh, oke. Dan yang saya tahu dulunya beliau dosen foto model, fotografer model. Jauh juga ya. Cuman karena udah banyak banget, Bosan. bosen nih modelnya cakep mulu nih. Gimana kalau seandainya modelnya yang sekarang nggak Agak-agak yang kelihatan, iya. yang nggak kelihatan tapi ada kan kayak sulap ya. Agak aneh gak sih? tapi Capek emang nih ngeliat yang emang cakep-cakep gitu. Capek nih ngeliat yang hidup. Ya, foto-foto. tapi mungkin gitu karena belum ada kan. iya, tapi Karena jadi belum unik ada. sih tapi. Iya. Jadi akhirnya bisa dikatakan pelopor ya di Iya, Indonesia pelopor. ya, pelopor ya. Pelopor. Bos fotografi di Indonesia gitu. Iya. Terus sejauh berarti kan medianya apakah hanya berupa foto aja? Maksudnya kayak media pembuktian kalian tuh just dari foto aja atau bisa dari di luar foto juga, kayak misalnya either lu ngebuat video juga atau apa, dan sejauh mana sih kayak si makhluk ini lah ya kasarnya ya, kalau kita makhluk nih ini gue nggak tahu sih kalian nyebutnya apa ya, kan Iya. gua dari awal ngeliat lu kayaknya Model. Model. ingin menjelaskan Iya, dengan ilmu sains juga nih. Nah, biasanya kan kalau ada yang ngomong astral, ada yang ngomong orbs, ada yang ngomong demit. Maksud gue kalau Kalau lu saya yang macam-macam. aman sih, kalau Mas Angyogi apa? Ya, soket. Kalau jadi di GPC ada yang bilangnya hantu juga karena ghost kan. ya. Kalau saya nyari aman makhluk tak kasat mata, Iya. makhluk yang nggak kelihatan tapi bisa ditangkap oleh lensa kamera. Oksigen kan tak kasat mata. Oksigen. Iya. Bingung juga nih kenapa ini. Nah, kalau Jadi oksigen fotografi community jadi. iya, beda lagi nanti. Nah, kalau untuk apa sih yang kita pakai? Kenapa harus kamera? Jadi, oke, yang pertama memang benar, founder kita memang berbasis Ya. basicnya dosen fotografi. Ya, ya. Nah, beliau ini sudah berdiskusi sama teman-temannya kan di kampus ada juga kan yang biasanya dosen MIPA, fisika segala macam. Jadi ternyata memang mata lensa ini dia itu bisa menangkap spektrum cahaya lebih luas. Ya, kita ya. harus Penjelasan teknisnya nih ya, Iya. penjelasan teknis. Kita masuk ke Kenapa bisa teknisnya sampai nih. tertangkap gitu. ya Oke. seru nih. untuk yang umum yang paling tinggi itu ultraviolet, yang paling rendah itu infrared. Nah kita kan cuman di Jadi kan tuh. spektrum itu kan
dia paling atas tuh ungu, paling Iya, bawah merah. spektrum warna. Iya. Kepala gue Jadi pusing. di atas ungu Nah. ultraviolet, di bawah merah. Tuh. Akibat kurang Kalau- sekolah nih kayaknya. Kalau wifi masuknya kemana tuh? Nah, kalau wifi dia gelombang elektromagnetik. Dia Oh, sebenarnya Masuknya bisa ke anak-anak juga. kosan. Maksudnya kosan Ini ngejebol wifi. parabola loh. wajano. Masuknya ke fakir kuota ini. Iya, wakil kota lu. Nah. Harusnya IndiHome kali ya, bukan Indigo. Ini kan Indigo. Iya, sih Indigo. Gitu. Nah, dan apa namanya, kita percaya sebenarnya dia ini punya form. Oke. Dia punya wujud gitu, tapi memang dia itu masuknya memang ke level spektrum. Dia tidak punya wujud fisik gitu, tapi tetap masih dalam taraf spektrum warna. Nah, Oke. posisinya di mana sih? Dia di paling bawah dari inframerah. Gitu. Yang mana dalam kondisi tertentu dia bisa ketangkep kamera. Oke. Ya. Selain itu apa sih yang bisa nangkep dia? Suara. Gitu. Komunikasi mereka itu juga di bawah apa namanya desibel yang bisa kita dengar. Mikrodesibel gitu. Jadi apa basic yang itu yang kita coba approach di komunitas kita kan. Jadi kita tidak menggunakan klinik, kita tidak menggunakan supranatural atau apapun gitu. Jadi kita fokus ya insting kita, kalau misalnya wah di situ di foto kali ya, udah foto aja. Based on Seru science. juga ya. Berarti based on science. Iya. Tapi sejauh ini gimana? Maksud gue, lu berhasil gak memvalidasi kalau ya si tak kasat mata itu emang ternyata ada loh, gila. Tapi sebelum jauh ke situ, lu sendiri sebenarnya percaya gak sih? Ada gitu, karena gue rasa kan setiap orang kayak gue nih, gue ya selama ini ya alhamdulillah ya, mungkin jangan sampai juga ya. Gue belum, ya kalau Emang mungkin kayak, kenapa? Jangan sampai juga kenapa? ngerti juga ya. Gue orangnya suka deg-degan tuh, bener. Kalau udah ngeliat kan udah. Pikiran. Kan kalau ya misalnya udah bisa- emang pikiran dulu tapi. Kan biasanya kan kalau Udah, misalnya emang. Parno, ayo dong buat kita percaya, harus dibuktiin dong. Kita Oh, harus iya. ngerasain kan. Gitu. Iya. Kalau gue sih lebih Iya. ke aliran orang yang gue nggak percaya, tapi ya gue nggak mau kayak Cari. bukan nyari sih, bukan kayak Terlalu nantangin gitu. intens, Maksudnya, oke, oke, oh ya udah, maksudnya kepercayaan lu bilang ini ada, ya udah. Kalau kepercayaan Iya. gue sih ya gue nggak ada, ya udah. Tapi ya udah gue nggak mau sampai Oke. mana. Gitu. Mau nantangin. Tenang, kita juga nggak sampai gitu kok. Kirain kan sambil mote keluar lu. Iya. Paling nempong juga. pop mana. Ya. Wih. Suara apa tuh? Suara apa tuh? Waduh. Bisa ya ngeprank ya. Ya, coba dari lu dulu Nah, dah. kalau gua justru karena kalau kita sebagai orang yang terutama saya muslim jadi Iya, iya, percaya dengan yang gaib Iya. gitu. Karena Bahwa- dijelaskan juga memang betul, ada. Betul. Iya. Nah, kebetulan konsep GPC ini Iya. klop dengan keyakinan saya Ya. gitu. Dan apa namanya, ada atau enggaknya itu sebetulnya beda dimensi. Cuman uniknya dari GPC bisa dijelaskan secara ilmiah karena based on science itu yang mana bisa kita buktikan lewat lensa kamera. Wah, iya. Jadi seru sebetulnya juga. jawabannya adalah, kesimpulannya adalah gue belum pernah ngelihat langsung. Tapi percaya. Karena tapi percaya belum pernah ngeliat langsung, gimana nih gitu kan. Pengen sempet malah pengen buka mata batin yang gitu-gitulah. Wih, gokil. Gitu. Ya. Dulu gue penakut tapi sekarang malah pengen serius nih, bener bisa Jadi ketangkap. kepo ya? Jadi Gitu, kepo ya? akhirnya minat lah ke GPC dan udah hunting gitu. Pakai kamera. Keponya agak ini ya. agak bablas. ekstrim ya. Tapi Agak sebenarnya bablas. kalau misalnya balik lagi kayak ke kaum gue nih yang nggak percaya dan nggak mau nantangin, tapi kalau Iya, misalnya dijelaskannya secara GPC mungkin pemikiran gue Masih- akan lebih masih, terbuka iya, sih dibandingin sama kerasa agak make sense ya. iya dibandingin sama yang Aing siapa aing? Sebenarnya apa yang mendasari gue masuk sini juga itu karena apa ya, cukup capek juga kalau kita disajiin setiap supranatural itu kenapa harus seperti itu iya. kemasannya ya, harus mengundang orang yang ahli, harus ada apa komunikasi, harus ada pemaksaan dan segala macam. Tapi bener Yang- gak sih menurut lu? Nah, jujur ya, Gimana tuh? gua Yang kalau ini penting gua yang tiba-tiba jadi Iya. tikus nggak pernah Iya. ada ya, nggak pernah yang kesurupan tikus ya. Nah, Kesurupan semut maunya gimana? macan. Enggak, maksud gue gara-gara iya kenapa sih dikit. semuanya macan? Iya. gitu. Karena Apa gini, gitu? kalau kita bicara mistis, kalau nggak kesurupan apa gitu. Kecoa gitu. Konten kalau kecoa. Cicak apa? Cicak langsung nengok jendela gitu.
kesebut-sebut gitu. Mundur-undur gitu kan. Dia mundur. Toto ngegali gitu. Ya maksud gue kenapa itu mulu gitu. Nah, Iya. ya, tapi balik lagi kayak lu ngerasa itu bener gak sih gitu. Nah, Dari sudut pandang lu lah gitu. Oke. kalau dia tadi udah, kalau misal dari gue pribadi, gue kayak apa ya, cukup capek gitu, ngelihat, karena gini, kita juga tidak bisa membuktikan orang itu benar apa enggak, Iya. gitu. Oke, mungkin background pribadi gue punya temen indigo memang, sampai ada 1-2 orang yang bisa ngebuktiin ternyata itu memang benar. Tapi kalau yang di TV ini kan kayak terlalu dijadikan sebuah komoditas ya. Ya. Entertainment sih. Karena kita akuin ya, kita selama di GPC sendiri, apakah setiap kita hunting kita dapat? Enggak. Gitu. Nah, pertanyaannya Nggak segampang itu ya. Nah, pertanyaannya dibalik. Ya. Apakah setiap penikmat televisi ingin membuang waktu percuma jika ternyata hasilnya nggak ada? Nah, iya. Nah, itu dikebal. Jadi, mungkin bahasa gue akan lebih di tengah-tengah ya. Mungkin ada momen itu benar, tapi mungkin ada gitu momen yang memang sebenarnya nggak ada, cuman diada-adain. Nah, itu porsinya seberapa besar ya kita kembaliin aja teman-teman gitu loh. Tapi tayangan-tayangan kayak tayangan-tayangan mistis di Indonesia kan apa ya, kayak culture kita masih senang sama hal-hal mistis gak sih menurut lo? Kayak klinik itu kan masih banyak nih yang suka-suka yang kayak gitu, jadi akhirnya ya menurut gua sih akhirnya jadi komoditas juga buat mereka. Betul, gitu. Tapi betul. menurut gua kan kayak mengedukasi hal yang salah gak sih jadinya? Gua nggak tahu deh, hal-hal kayak gitu udah bisa mengedukasi gak sih? Jujur ya, ini Kayak lu ngelihat tontonan yang orang-orang tiba-tiba jadi singa tuh Nah. apa gitu Mas? bener. Jadi gini ya, Moralnya atau apa tuh? iya, mungkin ini gue mohon maaf Iya, ya nggak kalau nanti apa-apa. ada yang tersinggung ya, Iya, gitu iya. ya, yang nonton Kan yang ini tersinggung. Tapi sudut kita pandang respect loh ya. sendiri. Tapi kita respect ke mereka yang melakukan seperti itu. Iya, iya. Cuman kita bertolak belakang. Iya, Gitu. gitu. Kita bukannya tidak meyakini tidak ada yang namanya indigo seperti yang tadi gue bilang. Pribadi gue punya teman yang seperti itu. Tapi apakah itu menjustifikasi semua orang bisa begitu enggak? Kayak gitu. Nah, terus pendekatannya adalah secara tidak langsung. Kalau kita mau berkomunikasi sama makhluk gaib, ya kita harus ada orang ini gitu. Atau ketika orang ini bilang sesuatu kayak makhluk gaib itu tidak boleh diganggu, apa segala macam. Ini kita sebenarnya arah mindset kita tuh udah belok gitu. Iya sih. Gitu. Padahal apakah harus kita benar-benar takut hanya dengan dari omongan orang? Nggak juga. Gitu. Pengalaman kita misalkan ada gitu orang indigo, mau ada mau nggak kita nggak tahu ya. Gitu. Kita pokoknya berpikir tidak ada orang, kelihatan satu aja sikapnya seperti itu, ya mohon maaf gitu. Sekalipun dia benar, tapi kita tidak ingin karena kita pengen mengedukasinya tuh. Oke, ini ada, tapi gimana sih cara kita nyikapinnya? Nah, itu loh intinya. Terus lu suka gak sih scrolling TikTok gitu, terus kayak sekarang kan jadi suka nih kayak banyak konten Yang Bulu kaki dicabutin, ih gila apa Yang ke kebun itu ya sendirian. Allah, iya. yang setengah badannya ular begini doang. Wah, lu Ini kuyang nih. anjing gila. Kepalanya Kata gue, manekin. Nah, Kata itu terus yang Apa ya? live ya kan. iya. Iya yang live. Kebun sendirian nih. Ada yang lagi begituan, bro. Lu. Iya, banyak. Ayo dong guys, kasih rose-nya, kasih bunga. Iya. Sampai segitunya gila dijadiin Wah, gue siram konten. enak lu gitu. Terus ada yang digetok panci kan. Iya, maksud gue kayak si makhluknya juga ngerasa, wih gila gue selebgram nih sekarang nih. Wah, ya kan di dunianya mereka Ada udah red card nih ada gua. red card, udah jadi KOL nih, wah IR gue lumayan nih. Red card gue berapa menyan nih? Nah, itu menjadi sesuatu hal yang apa ya? Jujur ya, nggak mendidik ya. Benar, memang kalau misalnya kepercayaan kita kan mayoritas muslim ya. Kita Ya. percaya yang gaib gitu. Tapi bukan berarti Semudah itu nelennya gitu. semudah itu nelennya. Terus kayak ada yang bilang nih kita nih di atas mereka nih gitu. Bukan semata-mata terus kita bisa memparodikan mereka dengan mudah gitu loh. Karena apa? Mereka mungkin di bawah kita nih, katakanlah. Ini sorry agak sedikit Ya. ini ya, detail ya. Ya. Ke arah teologi, menurut kita gitu kan, derajat kita di atas nih Ya. daripada mereka. Tapi apakah mereka bisa gitu mengganggu kita? Bisa. Analoginya simpel. Kalau berbicara masalah derajat, binatang juga derajatnya di bawah kita. Tapi Mas takut sama singa nggak? Kalau di kosan berdua ya lumayan sih. Dia singa gitu kan.
di depan muka gitu. Dia Kelaparan. dia takutnya raja singa sih. Itu lebih ngeri tuh ya. Itu bisa seumur hidup tuh, bisa seumur Itu hidup gitu. tuh. Kalau singa doang mah masih bisa variabelnya masih banyak nih, Iya. bisa kok kabur. Ya. Ya kan, tapi Iya, kan iya. Loh, bisa hilang. Jadi gimana ngilanginnya Mas dulu, Mas? Pancing. iya. Nah, jadi kita akhirnya perlu nggak takut? Ya perlu, tapi takutnya gimana dulu? Iya, iya. Nah, itu yang kita coba untuk Oke, lanjut. jadi apa namanya? Kita pengennya tuh takutnya kita dalam bentuk waspada gitu. Iya, iya. Ini makhluk bisa mengganggu kita. Gini, kita ambil contoh sesimpel apa mereka bisa mengganggu manusia. Manusia itu dalam momen-momen tertentu, dalam keadaan kita capek, dalam keadaan kita panik, takut, gugup segala macam, itu mata kita itu akan menangkap cahaya lebih lambat. Oke. Yang akhirnya, nah itu baru tuh range-nya spektrum cahaya yang kita tangkap itu melebar tuh. Nah, iya. Endingnya kita bisa tahu sendiri makhluk tak kasat itu kita lewat. Paling sering terjadi di mana sih? Tol. Iya. Pertanyaannya apakah dia mengganggu kita? Enggak. Iya. Lewat aja dia. Emang Kita yang mau nyebrang ya. Iya. Kitanya aja yang heboh sendiri ya. Iya. Padahal mah lewat aja. Kalaupun ketabrak juga dia biasa aja kan, ya udah mati juga, masa Tapi mati kan lagi. akhirnya yang naik itu adalah wah kalau Ini gua ngomong gini boleh gak sih sebenarnya? Gua tempat-tempat Iya. kayak begini. Woi, rating. nah kalau misalnya apa namanya Soalnya kalau mistis, Bro. Kalau nggak ada gitu-gitu Iya, rame. bener. Toto langsung gitu. Lu diem Wil, tiba-tiba Gatel. ya itu Nah. aja singa tuh. Iya. Nah itu apa kayak misalnya mata kita itu bukan kita tiba-tiba takut oh dia setan, enggak. Bisa jadi loh ada orang refleks gitu. Iya betul sih. Yang Iya, pertama benar kita ya. tangkap itu dia orang, bukannya makhluk gaib malahan. Sesuatu yang di depan kita yang kalau kita tabrak secara moral kita malah aduh gue bersalah nih gitu. Iya. Bener kan? Iya, itu iya, itu bener. pasti yang terjadi nomor satu. Bukan wah setan gitu. Nggak ada, bener. Setan. Wah, malah numpang nggak? Wah, anjir gila. Atau misalkan pandangan ya gua nggak tahu sampai taraf mana makhluk bisa ngelabuin kita ya. Misalnya contoh nih Ah, seperti indigo aja kan juga apa namanya? Kalau kita bilang tuh sebenarnya apa ya? Cacat kali ya. Ini mohon maaf nih untuk para indigo nih ya. Kenapa oke, kita oke. bisa bilang cacat? Karena kalau kita yakininnya nih mereka nih kayak apa ya? Diselubungin sama si makhluk itu loh. dijadikan media ya sama ada mereka ya. intervensinya si makhluk gaib ini supaya dia tuh bisa komunikasi sama makhluk-makhluk yang sama. Berarti itu harusnya bukan hal yang normal ya. Enggak normal. Ya. Berarti ada kesalahan ya. Iya. Dan banyak yang indigo pengen masuk ke GPC. Biar Tapi apa tuh? gimana? Tapi kenapa kan? Kita tidak Menerima. gitu. Ya, requirement-nya Gini ya, tolong ya. Nggak jadi ada. sebenarnya gini, kita IndiHome kita perlu. Ya. nah sebenarnya gini, ini mau di-establish juga ya. Iya. Sebenarnya kita tidak menolak orang yang mungkin punya keahlian tersebut masuk gitu kan. Tetapi syarat kita cuma satu, tidak perlu diumbar. Oke. Rasain sendiri aja. Iya. Buat pengalaman pribadi aja, tapi jangan mempengaruhi orang lain. Kayak, Oke. lu tau gak sih misalnya di sebelah, wah itu kita udah ngeliat yang kayak gitu, kita mohon maaf. Bukannya kita tidak menghormati ya, tapi kita kan memiliki dasar untuk huntingnya. Iya. Kita sudah punya Tukang teori. spoiler ya. Nah, spoiler alert itu aja Iya. kita bioskop aja males Baru ya. baru masuk. Di sini ada. Iya, pernah kita ada yang kayak gitu kecolongan ya, cuman akhirnya mohon maaf gitu. Balik lagi nih mau ke Ghost Photography Community. Iya. Dalam hunting ada trik-trik khusus gak sih? Maksudnya kan kalau misalnya komunitas fotografi nih misalnya kalau misalnya mau yang suka fotografi gelap gitu kan ada trik khususnya entah dari Fotografi gelap apa yang di follow? maksudnya night photography gitu. Oh, ya gua sangkain. Kan ada trik khususnya misalnya Nih. dari Jadi kalau di Instagram hitam tuh. mungkin nih agak teknis dikit kali ya. Oh, iya. Kayak misalnya kayak night fotografi kan mungkin ada yang ilmu-ilmunya kayak misalnya ISO-nya rendah lah, ISO-nya atau misalnya shutter speed-nya kayak Iya. gimana. Secara teknis lu ada setup tersendiri gak? Iya, biar maksudnya dapat dalam- dapat frekuensinya mereka Untuk nih gitu hunting biar. ini. Ada. Oh. Gue dulu yang jawab ya. Oh, silakan. Yang pertama ini yang gue tahu, cuman ntar dilengkapi sama dia, Mas. Iya. Nah, karena yang kompetensi dia, maksudnya supaya agak bahaya. agak ngomongnya. Nah, jadi gini. Jadi gini, Bro. Yang pertama itu kita ke lokasi hunting tuh biasanya berharap
bawa orang yang takut sebenarnya. Oke. Karena tadi sebetulnya ada yang belum dibahas sama Kang Yogi soal kenapa kita capek atau bahkan kita takut. Itu pada dasarnya manusia punya frekuensi gelombang otak. Brainwave. Iya. Nah, di mana ada gamma, theta, beta, alpha. Teman saya Oh, iya. urutannya gimana? Theta, alpha, beta, gamma. Pokoknya gamma yang tertinggi. Oke. Delta tuh kalau kita posisi tidur kalau nggak salah. Delta emang biasanya Iya sih, tiduran. lagi Iya. tidur sih kalau di Delta. Nah, kalau kita udah di theta, itu bisa satu frekuensi dengan makhluk tak kasat mata itu. Makanya kenapa? Pernah dengar nggak? Jangan takut ntar ngelihat. Sering. Ya, Jangan Makin lu takut, makin lu lihat. Nah, makin lu takut, gitu. makin lu lihat. Oh, itu bener tuh ya? Itu bisa dijelaskan secara ilmiah, coy. Ilmiahnya itu tadi yang tadi saya sebut. Dimana brainwave manusia bisa satu frekuensi ketika ada di theta sama makhluk tersebut. Gitu. Oke. Begitupun lensa kamera juga. Jadi berharap yang pertama kita bawa orang yang takut sebetulnya. Dan gimana cara kita pengen dapetin nih suspek, kita sering bilang suspek ya, Iya. yang tersangka itu. Itu kalau teknis Suspek. teknis ya, bicara teknis itu harus minimal Dua apa? dua shutter, dua kali Oh, jepret. oke. Gitu. 2 kali jepret. Karena buat perbandingan. Untuk perbandingan khawatir gini, kalau kita ngambil satu, oh ini apa nih? Ini suspek bukan nih? Ini jari. Iya. Iya. Saya nih. Maksudnya gambarnya. Gambarnya itu ini apa sih, kan kadang ada kayak pohon atau apa gitu kan? Iya. Kalau kita nyangka nggak bener, nganggap kalau kita istilahnya satu lagi sebagai penguat. Iya. Kalau di sini ada, di sini nggak ada, berarti suspek. Gitu. Oh gitu ya. Kalau berarti di sini ada yang janggal nih, ini kayaknya suspek nih, kayaknya bener nih, dia nih hantu nih. Tapi di sini ada juga di footage yang lain, Iya. gitu. Artinya, oh ya bukan berarti itu benda yang mirip aja. Gitu. Kalau Siapa tahu temen lu gitu kan, iya. lagi lewat gitu. Kadang-kadang Cuma emang muka temen lu kurang enak aja gitu. Jadi pas dia lagi agak jauh kan lu foto, soket nih kayaknya. Karena temen yang mukanya jelek aja gitu. Iya. Kalau untuk kamera ya, sebenarnya kan kita ini lebih mengandalkan ke kemampuan lensa. Tapi memang kenapa DSLR yang disarankan karena kita bisa ngatur kan. Berarti harus kamera profesional atau Enggak juga. pakai HP juga bisa sebetulnya. Nokia zaman Cuman kalau kamera profesional itu bisa lebih detail dia. Iya. Oke. Kita bisa setting misalnya ISO-nya kita biasanya sekitar 400 800 gitu kan. Nah, itu supaya kan kita juga minim cahaya. Terlalu terang juga blockingnya juga terlalu sempit. Akhirnya kita nggak bisa dapet sudut-sudut ruangan yang gelap harusnya. Karena biasanya kita bisa mengidentifikasinya itu dari mana sih? Nih, kita kalau misalnya dapat hasil nih, Ya. kita tahu dong pasti penampakan itu ada di sudut-sudut gelap, Iya. yang agak remang, yang tidak Iya. tangkap cahaya gitu. Itu makanya kita juga pakai ISO rendah kayak gitu. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya digital atau handphone? Ya bisa aja gitu. Karena kita balik lagi kita pakai teknologi lensa itu, wide-nya dia dalam menangkap spektrum cahaya itu juga lebih besar gitu. Banyak kok kita kejadian juga ketika ini kan sebenarnya unik juga nih pengalamannya. Ntar kita pakai kamera profesional, kita nggak dapat kamera handphone setelah diteliti. Oh, bisa ternyata, begitu ya? Karena kan pixel di kamera handphone udah makin tajam sekarang kan. Iya. Nah, ntar memang ada momen juga ya kamera profesional yang dapat gitu. Kalau ditanya kok bisa begitu, ya kembali lagi sih ke capture. Terus Seperti yang dijelasin. kalau pakai HP suka yang ngetesnya pakai itu bro, pakai yang kayak Aplikasi ya. anjing-anjingan, iya yang aplikasi yang melet yang gitu itu suka ada itu gimana? Nah, itu tuh apa ya? Terus ngeri Yang juga sayap sih. gitu ya? Iya, TikTok iya kan ada yang ada sayap segala macam. Mukanya pindah ke tembok ya. Iya. Kadang-kadang orang suka berpikir itu serius ya. Cuman mereka lupa kalau namanya aplikasi itu ada istilah bug. Gitu loh. Bugging. Jadi ya Iya, kalau iya, misalnya dia menganggap itu mirip seperti sebuah struktur muka, ya ditangkap aja sama kamera gitu loh. Yang tidak benar-benar dia secara cerdas nangkep gitu. Jadi bukan sebenarnya kita harus ingat di situ gitu loh. Aplikasi itu
nothing perfect gitu. Berarti bisa juga sebenarnya selain misalnya dari yang tadi settingan dari kamera, bisa juga mungkin setelah foto, biasa kan fotografi habis foto masukin ke Lightroom buat Iya. pernah nggak tuh misalnya tadinya pas di foto ya biasa aja, pas dipindahin ke Lightroom mainin kontras atau apa baru kelihatan. Memang brightness-nya itu. gitu kan. Nah, memang itu yang kita lakukan. Jadi kalau misal ditanya, kalau misal GPC apakah saat itu langsung dapat hasilnya apa enggak? Kita bisa jawab enggak gitu. Dalam arti bukannya di foto ini sekarang nggak ada, besok ada, enggak. Karena kita juga olah lagi. Misalkan yang kayak tadi dibilang suspek. Suspek itu apa sih? Sesuatu yang diduga ada penampakannya. Tapi iya, kita mainin lagi brightness-nya, kontrasnya. Bisa jadi sesuatu yang bentuknya seperti struktur muka, pas diperjelas ternyata memang tembok yang kebetulan gitu. Kotoran gitu Iya, ya. kita sering lihat yang kayak gitu. Wah, di pohon apa? Pas dikenceng karung gitu. Nggak taunya itu pohon nangka. Sering kejadian. Jadi wah ini putih diterangin gitu. Nangka. Nangka dibungkus ya? Iya, ya bungkus masih ada lagi. Maaf lu, Mas. Jadi apa ya? Kalau ditanya, ya itu kembali lagi, apakah kita setiap hunting dapat? Ya enggak. Dan itu berapa yang kita cek? Ya bisa ratusan frame. Kalau misalnya ikut 10 orang, satu orang misalnya 20 kali, ya nyumbang sekalian berapa kita tuh. foto gitu ya. Kan pasti kita kolektif kan. Belum yang selfie ya. Iya. Ngapa foto dia selfie semua? Ya siapa tahu di belakang ada, Bang. Udah begini kan, gede juga. Iya. Nah, terus ngomongin pembuktian nih, Mas Depeng. Kayak sebutin kayak misalnya 3 tempat hunting yang udah pernah lu lakuin, ya pernah lu kunjungin lah ya. Dan di 3 tempat itu lu bener-bener dapet yang wah gila ini 80-90% ini jelas sih gitu loh, ini sih makhluk ini. Dan ceritanya gimana tuh, Mas? Nah, di Yang pandemi menarik. ini sebetulnya GPC karena pandemi dan beberapa orang di luar kota dari berbagai kota gitu, bahkan kita ada penyebarannya banyak regional juga. Karawang, Wih, gila, regional banyak Surabaya. Jadi gini-gini nih perwakilan Kerawang nih. Jadi cerita sama gue dari Kerawang, Bro. Karawang. Dari Rengas Dengklok dia, gila dia. Goyang dulu deh. Tadi dari Gaspol Kerawang nyampe ke sini. di Kerawang masih gemuk dia. Pas dari motor kena angin. Jadi ngecil. Luntur ya, Jadi luntur. Nah, jadi pas pandemi saat ini itu biasa kita hunting tuh sekalian konten. Itu di ada nama konten boleh sebut? Boleh dong. Nanti kan kita promosiin sekalian juga. masukin juga. Channel YouTube Ghost Photography Community. Cuma kita bikin playlist. Playlist itu ada JJM, podcast dan lain sebagainya gitu. Tapi kebanyakan JJM apa? Jalan-jalan misteri. Nah, jadi sekalian hunting, sekalian konten gitu. Dan kebanyakan jadi yang kita dapat suspeknya itu dalam footage video sama foto gitu. Nah, kebetulan yang saya sering temukan itu ada di video. Oh, malah lebih banyak di video dan di fotonya. Yang saya temukan. Cuman kalau di foto juga pernah saya ketika hunting di Jogja pada saat itu. Jadi kita sugestiin dulu tuh mahasiswa UGM pada saat itu. Kalian pasti lihat hantu. Sebenarnya bukan di kira gue hipnosis gitu, sangkain kan. Sebenarnya bukan sugesti sih, kayak ngasih teknis hunting tuh seperti ini yang biasa dilakukan sama GPC itu seperti ini teknis huntingnya. Gitu, akhirnya malah ada yang dapat dari si mahasiswinya yang gitu-gitulah. Langsung kelihatan gitu. Itu orang nggak pada ngelihat, pas saya cek di zoom dikit, wah langsung suspek buat saya, bagi saya suspek. Walaupun sebetulnya sempat dibahas kan di grup GPC, sempat ada diskusi kita sempat. Nah, tiga ya? Iya, tiga. Lokasi hunting itu yang pertama ada di Karawang. Ini apa? Foto apa video? Video. Video. Nanti boleh ya dikirimin ya, dikirimin. Boleh nggak dikirimin nanti biar kita liatin? Boleh. Kalau pengen lihat foto di Google ada kok. Kalau ketik Ghost Photography Community ada. Instagram juga ada. Instagram juga ada. Oke. Suspek foto ada. Wah, seru banget. Dan beberapa teaser juga kita simpan di Instagram ada. Oke. Nah, sebetulnya kan kalau kita bicara video kan FPS kan? Iya. Kan kumpulan dari foto. Betul. Nah, uniknya kita dapat video. Jadi beberapa frame dapat. Gitu. Yang pertama tadi di daerah Loji. Kita ngambil 3 tempat juga. Jadi nama daerahnya Loji.
kita ke 3 tempat gitu. Di bawah jembatan, Villa Terbengkalai, sama di Goa Daya. Goa. Oke. Jadi ke Goa, bawah jembatan sama tempat yang terbengkalai. Iya. Itu kita Itu satu hari hunting, enggak kan? enggak beda-beda. Iya. Itu udah 3 tempat sih. Yang satu daerah tapi 3 tempat dan ada semua dan suspek semua dan lumayan seru lah. Berarti kalau tempat terbengkalai gitu juga ada kemungkinannya lebih besar atau enggak? Justru kita itu GPC pengen kayak apa ya, pembuktian, bukan ngebongkar juga kali ya. Kita pengen pengen ngebuktiin mitos gitu loh. Iya. Kayak contoh di Goa Jepang, kita datang ke Goa Jepang, Bandung. Iya. Yang katanya nggak boleh ngomong lada Iya. karena ada sesepuh di sana namanya Eyang Lada. Kalau kita Iya, sebut lada itu Bersin. akan terjadi sesuatu yang lain. diinginkan. Tunggu tuh. Pasti bersin keluar. Mohon maaf nih yang lain. Enggak mau jadi gue ngomong. Merica. Wah, rasanya merica. Itu kan di Goa Jepang. Oh iya. Kita bukan nggak respect, bukan tidak menghormati si Iya, adanya iya. atau sesepuh yang ada di sana. Iya. Cuman kita pengen ngebuktiin Validasi. bener nggak sih, gitu, validasi. Karena balik seru lagi nih. kita punya tagline we still hunting and educating. Oh. Kita pengen tetap hunting tapi juga bisa Mengedukasi, ya. gitu. Kita So- pengen pembuktian. Soalnya kalau emang bener tempat terbengkalai itu pasti ada tuh hatinya videografer kita di terbengkalai banget nih. Gawat. Banyak tuh berarti kalau misalnya emang pasti. Tinggal Kalau kawin. Jangan Iya. jauh ke fotografer ke sebelah Anda. Oh enggak, aman. Hati saya aman. Nah, Sebelah lu ini berarti. Ini. Oh ini. ini. Kirain ini. Dia kebanyakan ngurusin hantu. Lu jadi nggak jadi hancur begini nih hati kosong ya. dia. Waduh. Nyari aja jodoh masih yang enggak kasar. Mungkin kalau gue bisa tambahin Nah, apakah begitupun terbengkalai tadi gitu. Iya. Kita pengen ngebuktiin Iya. bener nggak sih tempat yang Iya. terbengkalai itu ada. Iya. tapi kalau misal ditanya secara keseluruhan ya, lebih tepatnya apakah semua tempat itu ada sosok makhluk gaibnya? Pasti ada. Oke. Terbengkalai, tidak terbengkalai, tempat kita kerja ataupun bahkan tempat tinggal. Tempat yang tinggal kita. gitu. Oh, Di semua tempat Tapi ya. di kita lebih pertanyaannya adalah lebih ke aktif apa enggak sih? Gitu. Oke. Karena kalau Hmm. ditanya apakah gue pernah merasakan di rumah gue sendiri, sering gitu. Iya sih. Tapi kita udah terbiasa sampai akhirnya gangguannya reda dan itu ya udah biarkan aja. Tapi kalau misalnya kita hunting pasti akan mencari tempat yang jauh dari pemukiman orang, tempat tinggal pertama karena kita tidak mau mengganggu juga, itu udah pasti. Iya. Taunya Dan ntar ngeliat ada begitu, ikut-ikut rame-rame ya. Apaan sih? Apaan sih? Tuh Akhirnya artisnya tepok-tepok gitu ya. Gitu. Dan yang kedua, ketika normalnya sebuah tempat ketika tidak ada sekumpulan makhluk yang mendominasi, maka itu akan didominasi oleh makhluk yang lain. Apa sih contohnya? Mau binatang, mau manusia, Iya. mau makhluk gaib gitu. Ada makhluk gaib dalam jumlah banyak, orang-orang pasti malas ke situ. Gitu. Tapi kalau dalam kerumunan orang jumlah banyak, apakah kita merasa terganggu dengan makhluk gaib? Juga enggak gitu. Binatang dalam rumah kosong contohnya, apakah jadi banyak sarang binatang? Pasti gitu, karena tidak pernah dibersihkan, di setiap sudut jadi sarang gitu. Nah, kita memang fokusnya ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi, jarang dirawat, jarang di jarang interaksi orang- manusianya. iya. Karena kita mencari chance-nya untuk mendapat lebih gede Oke. gitu. daripada di mall ya. Iya. Kirain kan gue fotografi di mall gini. Ya, hati-hati. Setan kagak. Jangan salah. Panda lokal. Mall juga banyak gaibnya. Wih, gaib apaan? Iya, kartu kredit atau tiba-tiba, hah? Keren. Tagihan apa ini? Tagihan gaib. Udah mas tidak bisa curhat ya. Oh iya. Tagihan. Urusan rumah tangga. Tapi sebenarnya masih pengen jawab yang 3 tempat tadi ya. Iya, tadi satu di Kita kan Logi. sebetulnya ke berbagai tempat ya Kang ya. Iya. Nggak Iya. cuman daerah Kerawang aja, itu salah satunya. Karena suspek, karena ada gitu ngelewat dalam bentuk video yang mana kita berarti kalau foto kan beberapa frame itu kan. Nah, Iya. sebetulnya kalau paling apa namanya? Iya. Scary kali ya. Iya. Paling Wih, ngeri nih. paling serem gitulah ya. Tanjakan MN kita pernah. Oke. Tanjakan MN tuh suara. Iya. Nah, itu ada Itu footage-nya. nggak diedit sama sekali sound effect, enggak. Itu betul-betul kita denger di tanjakan MN, tahu kan mitosnya. Iya. Jadi kalau kita lewat tanjakan ha. itu harus klakson Klakson berapa kali Buat, gitu ya. terus kalau nggak mau klakson harus
ngasih rokok gitu, lempar Mirip rokok. mirip ini terowongan Casablanca. Iya, iya, Jadi si ada Kunti merah. Pak Emen itu Mm-mm. ada Pak Emen itu yang jadi mitosnya. Gitu. Iya, iya. Jadi cerita rakyat Oh, lah ceritanya hantunya ini namanya Pak Emen. ya. Makanya Tanjakan Emen Minta namanya. rokok. Iya, gitu. Oh, ini gimana ya? Terus gimana? Nah, dari itu kita jam 2 malam di sana, jam 2 malam apa jam 3 saya lupa. Pokoknya jam 2 atau 3 malam mendengar suara malam-malam gitu kan. Dini hari lah, udah subuh ya. Iya, iya. Itu suara teriak. Rokok. Oh, kirain. Itu Bukan di rokok. Oh, kirain. apa? Masa rokok? Di YouTube kita ada itu. Ada. Footage-nya ada. Gitu. Kirain, Di upload di YouTube semua. Iya. kirain jam 2 jam 3 sahur. Jadi uniknya dari video kita nggak dapat kalau foto udah lah pasti jelas Iya, ya, dari iya, video iya, itu iya, sendiri. iya. Kita dapat suara juga. Serunya dari video itu. Iya. Kayak gitu. Itu Tanjakan Emen salah satunya jadi ini. Oke. Yang kedua ya. Terus gua Jepang sama Logi sih saya. Nah, kalau pengalaman Kang Yogi Haha. beda kayak. Kalau pengalaman kalau dari gue itu ada 2 yang ketika dapat penampakan sama memang apa yang dirasain sendiri. Iya, iya. Masih di sekitaran Depok. Aduh daerahnya apa ya lupa. Kalau itu ini apa? Gue pernah ngelihat sosok makhluk itu dari dia posisinya kayak mungkin kayak kalau orang jongkok kali ya. Wih, tapi dari jauh gitu. Enggak, lebih tepatnya nih kalau misalnya gue berdiri nih mas, Iya. belakang gue nih tembok. Nah dari Oke. belakang gue ini ada yang bangun, tinggi gede, Waduh. asli tinggi gede. Nah, ini dia kalau cerita Mohon maaf apa nih, pasti saya- ini. Oh, Dia kalau cerita Karena- serem pasti ini. apa ya? Itu kita kalau Udah apa, masterpiece di tuh belakang ya. kita- Udah masterpiece Iya, tuh. udah. Iya, masterpiece. Karena ngerasain ada makhluk di belakang kita persis tuh. Iya, 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 iya. Karena itu membekas banget mas, gitu loh. Pas lagi nengok ke samping begini, tinggi banget apaan nih gitu kan. Iya. Sudut mata tuh ngelihat ke sini udah nggak enak aja gitu loh. Kayak di situ terus di Jogja gitu pernah ada ngeliat sekelebatan orang lewat kayak gitu. Nah sebenarnya ada juga di Kerawang. Nah ini di Kerawang ini yang kayak dia bilang kan kita biasanya membuktikan mitos kan. Jadi kita biasanya ini kalau masuk kan berdua nih. Iya. Maksudnya satu tim ini 2 orang. Iya. Tujuannya kalau misal sendiri itu terlalu berbahaya kalau dia lari atau kemana. Nah kalau 2 ini kita bisa dengan mudah kalau ketakutan apa segala macam kita berdua balik atau dijemput dan segala macam. Satu nggak bisa lapor, yang satu ngelapor. Giliran gue masuk di salah satu tempat di Kerawang gitu, jadi ada bangunan gitu kan, dulu sempat nggak aktif gitu, sekitar 5 lantai. Di lantai yang keempat gitu kan kita ada alat komunikasi nih, HP Iya, kan. iya, iya. Dari safe zone kita nih ada yang ngasih tahu, Kang, katanya kalau Kang Yogi bikin sesuatu yang berisik di situ itu akan ada balasan. Oh, Bentuk gitu? apa nggak tahu. Iya. Nah, tadinya temen satu tim nyoba, dia ngambil batu yang kecil nih segini. Nah, Iya. biasanya kan kalau koridor itu kan dia suka ada list yang besi itu. Iya, ya kan? iya, Nah, iya, iya. Dipukul tuh sama dia Teng, pelan teng. gitu. Tang gitu dah. Karena dia nggak berani gitu. Udah diem gitu kan. Ah, nggak gitu caranya. Gue yang emang agak sompral. Gue ambil batu yang segede genggaman tangan, gini buang gitu sampai si gedung tuh kedengeran kan. Ya bangun Pak RT. Siapa tuh? Iya, untungnya nggak ada orang kan. Udah Ada Pak RT 3 keluar. kali benturin batu, buang, lapor kan, negatif. Itu tombol dilepas, tek, itu ada suara dari salah satu ruangan itu pintu digedor. Waduh. Langsung oke. Kayak gitu. Berani ngelanjutin nggak lo? Waduh, Kang, kita balik dulu. Ya udah kita balik. Gitu. Ngeri Jadi juga ya. kita itu ya apa? Bukannya berarti kita petantang-petenteng juga ya. Kalau kita Iya, iya, ada iya. yang takut itu kita juga nggak pernah ini sebenarnya. Oh, nggak berani ya udah balik. Kita tukar dengan tim yang lain gitu. Oke. Tapi kayak pengalaman lu berdua kayak bener-bener sengaja atau nggak sengaja ya? Maksudnya yang lu rekam atau nggak lu rekam, kayak lu sebenarnya pernah gak sih ngeliat emang bener-bener penampakan langsung gitu, kayak bener-bener pakai mata gitu sendiri gitu tanpa media apapun? Pernah. Pernah. Kalau gue pernah. Dan sejelas apa gitu? Apa lu nggak kayak cuman slot atau Itu ini pengalaman pribadi ya. Iya. Cuman kayaknya kalau diceritain sini gue nggak enak gitu. Karena Iya. ini menyangkut keluarga seseorang waktu gue SMP oh juga iya gitu. iya iya.
Tapi kalau ditanya sejelas Nggak orang. iya, sejelas gue ngeliat lu mas. Gitu. Persis bang. Tapi mohon maaf orangnya itu meninggal. Kayak gitu. Nanti Itu kayak mungkin ini di kali ya, backstage gitu. kodamnya ya, apa kayak Ya ada yang bilang kayak gitu, entah apalah yang Kodam, kodam, iya, tapi kalau- itu ngeliat persis bahkan perawakannya itu dia nggak cuman kayak sendiri sedang jalan atau apa, dia kayak naik kendaraan persis seperti kebiasaan dia seperti biasa. Tapi kita udah tahu orang itu Udah udah nggak jadi ada, almarhum gitu. Kalau itu mungkin untuk cerita di backstage aja. Soalnya nggak enak kita disebut Wih, takut gokil. keluarganya baca nonton Iya. gitu. Tapi ya lu punya experience itulah ya sampai Mm. kalau ngeliat bener jelas ngeliat orang tuh ngeri juga. Kita tapi balik lagi nih, mau balik ke komunitas lagi. Iya, bahas iya, iya. ke Boleh. komunitas. GPC ini nih rutinitasnya nih maksudnya apakah hunting terus atau mungkin ada Kegiatan suatu saat lain kegiatan gitu. lain mungkin diskusi atau apa gitu. Iya, ada. Apa Jadi gitu? kita kayak biasanya berdiskusi kayak apa? Kan kita beberapa kali sering tuh melihat ada sesuatu yang fenomenal tuh. Itu biasanya kita diskusiin. Kadang kita masukin ke YouTube. Kadang kita jadi apa namanya kayak semacam diskusi internal aja ini. Iya, Apa, iya, iya. Entah out frame atau ngobrol sama ketuanya apa segala macam kayak gitu. Kita hunting. Kita bahkan ada momen kita datang ke suatu tempat itu untuk mematahkan ceritanya. Gitu. Oke. Pembuktian gitu lah ya. Bukan pembuktian, lebih ke ya mungkin pembuktian juga Iya, akhirnya, iya. tapi ini apa namanya kita menepis isu-isu yang miringnya kayak gitu Tapi berarti agenda rutinnya lebih banyak ke hunting. Karena memang kita fokusnya kan di situ kan Iya. untuk mencari bukti dan segala macam gitu. Tapi apakah ada momen gak sih kalau misalnya hunting itu kita nggak mencari bukti tapi kita juga apa ya kayak matahin mitos kayak misalnya cerita orang di lokasi ini ada ini ternyata kita masuk nggak ada gitu. tahu nggak itu yang kita lakukan di mana? Di Rumah Sakit Arjawinangun. Itu yang viral, yang cukup viral di konten Iya, kita iya, iya. di channel kita itu cukup viral. Yang paling ramai itu kayaknya tuh Arjawinangun. Jadi kan Arjawinangun itu dia punya cerita kalau di rumah sakit itu ada ibu hamil dengan suaminya itu datang ke rumah sakit itu. Padahal rumah sakitnya udah lama terbengkalai, udah nggak kepake. Pindah. Wih, wow. Karena harus ada beberapa fasilitas katanya kan. dan Kita terlalu sempit. kita datang ke sana nih, nggak boleh sama satpamnya. Oh nggak boleh. Cuman kita lobby lagi. Kalau kita kesini bukan buat bikin hoax yang sudah-sudah. Iya, Kita iya. mau buktiin kalau betul nggak ini sebetulnya demikian Sesuai dengan ceritanya. ceritanya ya. gitu nggak gitu. Akhirnya ya udah kita masuk ke Arjawinangun tuh rumah sakitnya yang terbengkalai dianterin satpamnya. Gitu. Itu kan ceritanya nggak bener ternyata. Ceritanya nggak bener itu bikinan orang yang datang ke situ. Iya. biar viral aja kali Iya, buat biar- konten. Dan juga. apa kita ngumpulin ceritanya tuh juga kolektif selain ke satpamnya. Jadi ternyata di depan apa rumah sakit tersebut itu memang ada ini pedagang juga sebenarnya. Pedagang yang udah cukup lama di situ dan ketika viral itu mereka berjualan. Kita tanya ada nggak kejadian yang seperti itu? Nggak ada ternyata. Nggak ada. Kayak gitu. Nah, yaitu versi kita ya maksudnya. Tapi kalau ditanya ya berarti bukan berarti nggak ada hantunya. Ya kalau tidak dirawat ya sudah pasti mereka Iya, ada di iya, situ. iya, Ya iya. seperti yang klaim yang tadi gue bilang kan, Tempat di mana terbengkalai aja ada gitu. gitu, terbengkalai, ditinggali atau dikunjungi siapa ada tapi tinggal aktif atau enggak. Jadi gitu yang lebih kita tekenin gitu. Iya. Nah, kayak tadi kan pas awal cerita nih komunitas ini awalnya 8 orang. Itu tahun 2013. Ini udah 8 tahun Iya, nih. sekarang udah ada berapa banyak anggotanya atau bahkan kayak tadi udah ada regional. udah punya franchise dia. Iya. Dan fun fact, Sekarang buatnya MLM dia sekarang ya. Downline. dan fun fact, hari ini kita ulang tahun. Woi, gila. Happy birthday ya. Ya Iya. mungkin nanti bisa dirayakan party bareng makhluk-makhluk. Ada after party. Ayo kita kemarin undang nih. kita nggak kepikiran loh. Waduh. Ini belum kepikiran loh. Iya kan party Adain ulang bareng-bareng. tahun sama setan kan. Iya Nah. kan mereka ya gimana ya? Ada kue begitu nggak ada angin mati sendiri. Seru juga tuh. Boleh. Aduh idenya bisa aja. Ulang tahun keberapa? 8. Yang ke-8 ya. 8. Nah itu balik lagi. Sekarang berapa banyak anggotanya sudah ada berapa banyak regionalnya juga
sudah ada berapa banyak? Kalau Aja. untuk apa namanya jumlah pastinya sih untuk sekarang kayak apa ya? Kita kurang bisa ini ya, kurang bisa tahu detailnya karena kan Iya. ada yang keluar, ada Aktif, yang masuk inaktif, ya. gitu. Kalau ditanya kalau per regional apa rata-rata puluhan sih. 20-30-an gitu. Di Karawang ada, Lumayan di Surabaya ada, base-nya di Depok. Karena dulu foundernya ketika mendirikan ini memang di Depok gitu. Oke. Berarti regionalnya baru 3 nih, Depok, Iya. Karawang, dan Surabaya. Bali mau sempet ya mau Bali mau sempet ya, cuman Bali ya, kita juga keterbatasan apa namanya transport Aksesnya, juga, fasilitasnya ke sana ya. Source kita juga masih agak kurang kan. Kali ada yang PCR. menjadi Dan bersyukur lagi sekarang pandemi dikit-dikit PCR. PCR udah jadi lebar nanti. dan bersyukur kita udah haki ya Iya. punya hak cipta. keren. Hak cipta untuk Punya GPC-nya. hak cipta. Iya, untuk GPC Untuk nama logo GPC, kita sudah dipatenkan. Teori yang tadi Teori yang kita ungkapkan. diomongin Oh, di gitu? awal Iya. itu udah jadi konsep kita ini, udah haki. haki. Berarti bentuknya apa nih? Serius Ini ya? PT kah atau CV atau yayasan atau komunitas atau? Masih tetap komunitas. Komunitas. Oh. Yang kita apa namanya? Yang kita establish itu teorinya. Kan kita kan selama ini hunting berbasis teori. Gitu. Setiap ada orang yang bertanya, fondasi kita apa sih, teori dari foundernya kita. Gitu kan, Kang Miki Oxygen Tree. Nah, semakin kesini kan semakin banyak juga orang yang akhirnya hunting menggunakan apa namanya? Konsep kita. Konsep yang mirip gitu. Iya. Nah, ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Nah, Ganti nama doang gitu. kan. Iya. Iya. dan ya sayangnya mereka tidak mau menyadur gitu loh. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak masalah untuk menggunakan teori tersebut. Syukur-syukur kalau misalnya ada yang digenapin, ada yang diralat segala macem, kita bersyukur gitu. Cuman alangkah baiknya kalau ini dari siapa sih gitu. Iya, iya. Itulah makanya kita establish tuh di hati Oh. gitu. Untuk Harus- teorinya harus tetap respect lah ya buat Iya. yang Iya. buat ini juga. kayak gitu. Terus kayak misalnya lu punya ini gak persyaratan gitu, misalnya kayak buat Iya, ada ada orang-orang yang di join luar nih. sana kayak Hmm. apa sih yang harus mereka lakuin? Nah, gitu. biasanya dia nih HRD-nya. Ada interview berarti. Sebenarnya gimana ya? Apa harus punya kamera? Iya. Atau... Ya kalau punya Apa udah harus kamera, punya pengalaman dulu gitu kan? oh enggak, Minimal 2 tahun sudah pernah melihat. minimal 2 tahun ketempelan gitu. gitu. Enggak. Minimal 2 tahun miara tuyul ya. Udah gede dong dia sekarang. 29 tahun ketempelan lemak. Kan lemah. Kalau untuk persyaratan ya, kita paling tidak butuh orang yang bisa komit gitu. Karena apa ya? Memang kita komunitas gitu ya. Prioritasnya tidak tinggi gitu kalau dengan kita pekerjaan atau mungkin dengan keluarga segala macam. Tapi paling tidak berkontribusi gitu kan, konsisten, itu kita akan terima banget. Dan apa ya? Tidak aji mumpung misalkan. Datang ke sini hanya ada maunya, terus kayak yang dia bilang tadi ada indigo untuk mencari pamor dan Ya, segala ya, macam ya. gitu. Kita Ada di sini batasan umur juga kah atau? batasan umur Iya ada gak ya? Kalau tiba-tiba ada yang 60 tahun ke atas ikut, terus sempet Atau bahkan yang 5 tahun pengen ikut kan? Ponakan saya baru lahir, tuh mungkin langsung ikut. Waduh. sebenarnya kalau untuk batasan ya let's say sekitar ya umur apa ya 17 remaja, tahun ke atas gitu. ya. Yang Yang sudah bisa menjaga dirinya sendiri juga gitu iya, kan ya. yang maksudnya Ya kali dia ikut sama orang tuanya berdua gitu. Ya. sebenarnya gini, kita nggak Nice. masalah juga kalau misalnya kita apa harus izin dulu sama orang tuanya, bisa temenin nggak masalah juga gitu. Karena gini ya, bentuk keluarga kan beda-beda ya. Iya. Kita mencoba untuk mentoleransi itu gitu loh. Tetapi kita pengennya satu, ketika di lokasi hunting atau di mana, dia sadar kondisinya dia, sanggupnya sejauh mana, beraninya seberani apa, kalau takut ya bilang. Iya, iya. Itu juga bentuk komitmen yang kita approach. Kalau misalnya ditanya apa lensa atau misalnya apa segala macam, ya kalau misalnya memang ada temannya yang punya ya kita bisa dulu lah join lah gitu. Gitu doang. Kalau untuk gitu. teknis keilmuan fotografi bisa belajar bareng-bareng. Iya Oh gitu. iya. Jadi requirement ya kita cukup fleksibel kayak gitu. Semakin lo takut semakin bagus kayaknya ya. Karena kan kalau dia bilang Iya. semakin ada yang takut, Ah, semakin memungkinkan Iya. tertangkap kan. Syarat utamanya penakut. Iya, setamanya penakut, benar. Iya. Kalau berani semua nggak dapat apa-apa juga dong berarti. Ada apa ya? Kita masih ada satu teori juga sebenarnya, tapi ini masih dalam
lingkup GPC sendiri sebenarnya. Ya, ya. Kita yakin kalau yang namanya orang takut itu energinya tuh keluar. Itulah kenapa kalau ketika orang takut gugup itu lebih cepat capek, marah lebih cepat capek. Jadi ketika emosi kita nggak terkontrol, Iya. itu lebih banyak energi yang keluar. Energi itu larinya kemana? Tinggal apa? Ke benda ke sekitar kita atau ke makhluk hidup di sekitar kita juga. Simple. Kenapa binatang kalau ketika ngeliat kita takut dia berani? Iya, iya, Ya, iya, iya. secara tidak langsung energi kita kan berbenturan sama dia tuh. Ketika energi kita minim, ya dia yang dominasi kan. Gitu. Iya, iya. Dia merasakan mereka. ya. Oh. Konsepsi makhluk gaib ini sepertinya mirip karena kita beberapa kali gitu. Berarti si Tak Kasat ini ngeliat-lihat juga nih mana yang takut nih. Iya. Iya. Wah, ini yang takut. Kayak kalau misalnya udah takut sedikit gitu, wah dengernya macem-macem. Ntar kalau udah yang berani gitu, mau nggak ada. Jadi kita experience-nya bisa beda-beda satu tempat. Iya, iya. Nah, tapi menurut gue gini, kayak bisa nih ada kejadian ya, pengalaman temen gue kayak dua orang ngelihat hal yang berbeda gitu dalam satu tempat. dalam satu tempat. Maksud gue, apakah makhluk ini memang pure bentuknya begini-begini aja atau Di sebenarnya dia bisa satu objek. Iya, tapi satu ngeliatnya objek, beda. ngeliatnya beda. Nah, Nice. gitu. Itu apa tuh? Gue Nah. suka bingung tuh. Yang saya pahami, Iya, iya. itu sebetulnya gambaran makhluk tak kasat mata itu atau Iya. kita sering bilang jin. Bahwasannya jin itu adalah, kalau yang kita sebut adalah gelombang elektromagnetik spektrum, yang mana kita bisa diambil tadi oleh lensa kamera, oleh Iya, orang yang iya. capek, oleh orang yang takut karena punya satu frekuensi yang sama. Di samping itu gelombang itu bisa kita lihat. Kenapa berbeda-beda itu tergantung sugesti yang ada dalam diri kita. Iya. Sekarang misal saya bilang di sini nih malam-malam kan, Iya. saya bilang, percaya nggak? Saya pernah ngeliat tuyul di sini. Oh, Secara oke. nggak Wah, langsung, pasti ya. Kesuges gitu kan, ya, kita bener, semua bener beranggapan kesuges. kalau di sini ada makhluk Iya, yang iya. populer yang udah tadi saya kasih sebut, Iya. itu tuyul. Iya, iya, iya. Jadi secara nggak langsung alam bawah sadar kita menanamkan pikiran itu adalah, Iya. Insepsi. oh di sini nih. banyak Iya, nih iya. tuyul gitu. Jadi Jadi kenapa beda-beda? ya Karena simpelnya ini apa namanya? Makhluk gaib itu selama ini yang kalau misalnya ada yang berkomunikasi ya, mau itu indigo atau orang normal, itu sebenarnya bukan wujud aslinya. Tapi memang manifestasi dari gelombang kita yang keluar, mereka serap, mereka membaca ketakutan kita, mereka refleksikan ke kita lagi gitu loh. bisa seperti itu. Jadi gitu lebih seringnya sih begitu. Gitu ya. Tadi kan syarat-syaratnya udah ada. Iya. Misalnya dari syarat-syarat yang disebut ini, ternyata Sobat Porto ada yang, wah ini syaratnya gue banget nih. Mau join nih sama GPC. Gimana? Gimana tuh caranya? Apa harus ada bayar kah atau apa? Apa ada interview? Ya paling kalau misalnya ingin join ya, kita ada Instagram. Oke, bisa ke Instagram. Ya, Apa? Instagram kita @gpc.id. Oke. Nah di situ juga ada kontak. Mm-mm. Nah palingan kalau misalnya memang mereka niat ikut gitu kan, dia sudah tahu apa yang mau dicari, pengalaman apa yang mau didapat gitu ya. Palingan ya kita diskusi, ngobrol gitu kan. Karena dalam komunitas kan kita juga butuhkan pemikiran sefrekuensi gitu. Betul. Jadi biar nggak Iya, fresh iya, juga, iya, biar iya, dia nggak iya. merasa bosen, Iya. biar dia tahu nih jentrungannya komunitas ini sebenarnya mau kemana sih gitu loh. Jadi sesuai ekspektasi mereka juga. Ya paling diskusi aja sih, diskusi ringan. Berarti kalau misalnya Sobat Porto ada yang mau daftar, bisa ke tadi Instagramnya Boleh, @gpc.id. gpc.id. Oke. Lu penasaran gak sih pengen ngikut? Mau Ayolah, sih hunting yuk. sebenarnya. Lu kalau hunting apa sih? Nggak maksud gue, apa yang lu lakukan saat hunting? Kayak cuma udah cekrek atau Oh iya, hunting tuh ada, kita punya safe zone ya. Iya. Jadi gini, kita Nah, ini nih. punya SOP nih, gitu. Yang pertama Iya, adalah yang iya. tadi disebut safe zone. Safe zone itu apa sih? Jadi safe zone itu adalah tempat kita jadikan base, gitu. Tempat kita nanti manage kelompoknya siapa-siapa aja, gitu. Tempat titik kumpul, gitu kan. Tempat kita menunggu giliran dan segala macam. Dan jaraknya Dan bisa termasuk- sekitar beberapa meter. Dan termasuk pakaian itu ada SOP-nya. Oh, Ya, gitu? gitu. Iya. Kita harus pakai sepatu yang jelas. Oke. Karena kan kita hunting ke tempat-tempat yang kayak Iya, ya yang tidak tahu ya. Mungkin ancamannya juga bukan hanya itu ya. Oh iya, Tapi benar, ada benar. hewan-hewan Betul. gitu ya. Iya. belum lagi kalau rumah terbengkalai kan ada kaca Paku. pecah, Iya, iya, segala Wing macam. gitu kan, Wing. plafon mungkin gitu. Iya. Jadi kalau misalnya secara teknis itu safe zone
dan lokasi hunting supaya tidak terlalu banyak dominasi kitanya juga gitu. Iya, iya. Jadi orang yang takut jadi berani terus apa karena dipikir teman kita deket, enggak, jaraknya lumayan jauh gitu. Itu yang pertama. Nah kalau untuk pakaian yang tadi dibilang paling tidak kita siapin jaket, kita pakai celana panjang, kita pakai sepatu gitu. Kayak kalau di outdoor sudah pasti gitu kan, entah ada binatang yang serangga dan segala, betul gitu. Kalau misalnya di bangunan, kalau bangunan itu terbengkalai sudah pasti kayak plafon, beling, kaca, macam-macam kayak gitu. Kita juga harus waspada dengan bahaya nyatanya jadinya gitu. Sudah pasti perlengkapan ya, entah senter untuk penerangan juga gitu, lensa gitu kan. Nah selama kita hunting tuh kita ngapain sih? Otomatis kita foto-foto memang. Nah ini ada satu trik sebenarnya. Kalau tadi kan secara teknis nih kita atur ISO apa segala macam, atau kita bisa pakai lensa apa aja gitu. Gimana cara ngambilnya? Sebenarnya gini, tanpa kita harus dibantu sama indigo, orang normal itu sebenarnya dia punya sense-nya juga. Simple. Di tempat yang sepi, pernah ngerasain kayak ghost bump nggak? Merinding. Iya. Terus tiba-tiba, Terus tiba-tiba kayak suhu ruangannya beda. lebih dingin. Dan yang gitu. paling sering, kalau misalnya bangunan, rumah, apapun tempat bentuk tempatnya, entah kebun segala macam, ada satu waktu kita ngeliat pengennya ke sudut itu terus. Iya. Pernah kan? Iya. Fotonya. Tertarik gitu. Tapi jadi pengen nanya, itu bener kan? Gue pas hunting, Iya. jadi belah sini nih, belah sini Iya. kayak ada sesuatu kayak beda aja. Iya. Tapi pas dilihat nggak ada apa-apa. Gitu. Iya. Nah itu biasanya sense kita kayak kita kayak tertarik ke situ, foto aja. Dan yang kayak tadi, foto itu kalau bisa lebih dari 2-3 frame gitu untuk pembanding juga. Nah kayak gitu. Nah kalau Berarti setiap orang tuh memiliki sense yang sebenarnya ada potensial gak sih? Setiap orang tuh pasti bisa ngerasain, cuma beda-beda. iya, potensialnya gitu. Nih sama fun fact ya, semakin kita sering sense-nya makin naik. Semakin apa? Semakin kita sering sense-nya semakin naik. Terlatih kayaknya sih, hunting. jadi Iya. terlatih. Iya. Kita terbiasa Iya, mengenali Medannya sense-nya, ya benar. gitu. Nah, si belah sini nih nggak enak nih. Dilihatnya emang gak enak. Lebih dilihat gak enak sih. Ini nggak enak karena takut makanannya gue. Kayak gitu. Nah, kita juga ada komunikasi juga, mengingat tadi yang datang cuma berdua, ntar gantian. Kecuali kalau misalnya dia letter O gitu kan, kita juga ada tuh yang tracknya letter O ini separuh jalan, yang ini masuk jadi muter terus gitu. Itu juga ada. Yang jelas kita perlu handy talkie, perlengkapan untuk cucur, penerangan untuk jalan gitu. Nah, kalau memungkinkan nih kondisinya, kita juga bisa kayak semacam uji nyali kecil-kecilan gitu. Nah, misalnya kita udah cukup nih, merasa kita ngambil frame udah cukup nih, masih ada waktu nggak sekitar berapa menit, 5 menit, ya udah senter matiin, kamera matiin, kita Wih deh hening aja. Diam di situ Kita ya. sebutnya hening gitu. Nih. Dan jadi segmen di jalan-jalan misteri. Iya. Itu hening jadi segmen. Hening pas ketiduran. hunting. Iya. Udah lah uji nyali yuk. Ayo namanya. Kita hening. ngerasain ambience yang di situ, sense kita jadi lebih naik gitu. Nah itu Iya, akhirnya iya. nanti kalau kita punya pengalaman pribadi apa, nah itu yang nanti kita share. Gitu. Wah, seru sih. Seru sih. Kayaknya kita perlu sekali-sekali bikin vlog bareng sama mereka. Iya, bener. Hunting sih. Iya. Seru. Boleh. Kan tadi saya nawarin. Iya benar. Aduh, untung hari ini nggak pakai celana panjang. Iya. Oh untung nggak pakai sepatu juga Jadi ya. alasan ya. Pakai sendal lagi. Lolos. Iya, udah feeling nih kayaknya. Kita udah prepare nih Apa pada. minjem saya aja nih. Gantian-gantian. Nggak, Mas, saya orangnya pemberani, Mas. Oh gitu. Kalau pemberani kan nggak dapat ntar gitu. Soalnya kalau saya lebih takut sih daripada keliling-keliling ke tempat gelap gitu ya. Takut capeknya loh. Ada yang terang tapi saya takut. Apaan? Tiba-tiba ngeliat handphone, miss call ada 50 dari satu orang yang sama. Wow. Takut ya? Pinjaman online lu nggak? Dari bos gitu, nelpon ada 100. Panik kan? Bukan Pinjol yang lu, ini ya, Pak. tiba-tiba telepon permainan apa yang dimainin kan? Itu aduh. Oke. Ya. Seneng lah ya, banyak Iya, ngobrol-ngobrol ya. Oke, paling gue punya 2 pertanyaan lah sambil di penghujung acara, di penghujung obrolan. Kayak pertama, lu punya haters gak sih? Kayak misalnya lu punya community, lu sering upload konten, kayak lu juga mendapatkan efek-efek atau respon-respon kayak kok settingan juga lah, atau inilah atau lah, gimana? Dan lu gimana nyingkapinnya gitu? Kalau di konten, kalau kita biasa jadi bintang tamu segala macem pernah. Kayaknya tadi di belakang udah ngobrol ya.
Ini dia kumpul ini pengalaman Makanya pribadi ketawa nih. Makanya ketawa dia. Udahlah ya. Jadi kita jadi bintang tamu. Aduh, so iya nih. Mungkin ini juga ada nih di sini ntar. So iya tuh. Gue tahu tuh siapa yang komen, so iya. Iya. Ternyata anak GPC juga ya. Udah baca juga biar rating. Mungkin- tapi kayak misalnya lu upload di YouTube atau IG kayak sepik ini mah settingan, editing segala macam. Sejauh Maksudnya ini kayak sih gitu. kalau saya pribadi nggak nemuin. Tapi kalau nyata itu paling kayak nih lihat konten gua, ada setannya nih gitu kan. Dia nggak percaya gitu. Enggak nih bukan. Mm-mm. Atau bahkan ada yang indigo, katanya indigo. Wih, Kan Oh, itu bukan nih, kain nih. Iya. kain ini cuma terbang kayak itu setan dong. Kalau kain doang tapi terbang, Kang Yogi gimana? Iya, kalau misalnya ditanya hater kita pasti ada. Dan haternya sebagaimana kalau misalnya komunitas mistik yang lain adalah orang itu nggak percaya. Gitu. Sesimpel orang itu pengennya percaya, pengennya diyakinin, tapi ngejalanin sendiri nggak mau. Kan ada dong Iya, banyak. iya, Itu yang pertama. Dan yang kedua kita mungkin dianggap terlalu mengada-ngada, gitu, terlalu imajinatif, halusinasi dan segala macam. Ada hater, pasti ada. Gitu. Oke. Tapi ya tidak berpengaruh untuk hidup Tapi kami. kayaknya kurang banyak deh hatersnya kita kan ya. Coba Banyakin sobat- dong, Coba iya. sobat Porto. Iya. Kalau mau hater, enggak lah. Bukan sok-sokan karena lu kurang aing mau kali. Aduh. Sedikit-dikit ada yang tiba-tiba kemasukan ini pohon pisang. Nah, ntar atau enggak lu belajar Kemasukan aja. pohon pisang gimana ya begini tuh? Salam gitu ya. bukan sok-sokan pengen di hate, tapi pengen kritiknya aja sih. Maksudnya kritik membangun. Iya. Atau mungkin lu bisa ngasih informasi, Bang, di sini ada juga nih tempat-tempat mitos kayak gitu. Lu Oh, suka Sering. Iya, iya, suka kita dapat sering informasi juga sih dari yang Lo justru kita Audience beberapa lo. hunting itu dari request fans Oh, GPC. gitu. betul, yang Bang. kayak berbau di Kerawang gitu-gitu pernah. Bang, rumah gua dong. Kesepian nggak ada orang. Hatinya ya. Iya. Kita sering kok nanyain ke fans GPC kalau misalnya ada tuh tolong kasih tahu gitu kan. Beberapa kali ada lah kita sambangi tempatnya gitu kan, kita lihat benar serem apa enggak sih gitu. Ya tapi balik lagi perspektifnya beda-beda. Ya, banyak. Jadi haters ada, penggemar ada gitu, yang ngasih kritik pembangun juga ada, yang ngasih kritik emang karena mulutnya pedas juga ada gitu. Lengkap gitu. Udah satu Oke. paket itu ada. Oke. Pertanyaan terakhir lah ya sebagai penutup nih, gila kita banyak ngobrol. Kayak lu ada tips and trick gak dari masing-masing nih? Tips and trick kayak buat anak-anak mereka, buat audiens kita nih yang ngerasa mereka kepo gitu. Kayak misalnya bener gak sih nih? Kayak misalnya gue pengen nyoba nih pakai HP ini Iya, gitu. saya mau Tips coba and di trick. rumahnya. Siapa tahu mereka mau nyoba-nyoba kayak bener bisa dibuktiin gak ya? Kayak Di apa rumah gua tips ada and nggak ya? trick lu kayak misalnya oke, lu kalau mau ikut nyoba nih coba lu kayak gini. Dan kalaupun mereka menemukan mereka tuh harus apa gitu, maksud gue kayak banyak orang yang nemuin tuh kayak ketakutan sendiri. Bagaimana cara lu ngasih tahu mereka kayak lu jangan terdominasi dengan ketakutan lu, Oh, lu iya. harus apa gitu. Mungkin kalau dari gue ya, Mm-mm. kalau memang penasaran Mm-mm. nggak masalah coba gitu. Di sekitar rumah misalnya ada tempat sepi gitu, misalnya sudut jalan dari rumah kosong apa, terus Iya. kalau kata orang nih serem, foto-foto aja. Tapi kalau misalnya ternyata dia dapat nih benar nih, setelah dengan cara kita tuh kita brightness kita naikin, kontras kita mainin gitu, kita adjust, dibandingin dengan foto yang dia dapat ternyata memang ini muncul gitu, apakah harus dihapus? Enggak juga. Kalau kita semakin freak gitu dengan apa yang kita dapat apa segala macam, itu sugestinya akan jadi macam-macam juga, malah jadi HP-nya rusak beneran karena dia banting misalkan, wah bor gitu, jadi rusak beneran gitu, padahal enggak harusnya gitu. Atau mungkin wah harus dihapus, kenapa supaya HP gue nggak rusak? Enggak juga gitu. Kita berapa kali kamera HP dapat penampakan rusak enggak, ya rusak emang uzur aja udah nggak layak pakai, itu ya rusak gitu. Tidak perlu di apa ya, Dilebayin gitu, dibuat lebay. tidak perlu berlebihan gitu loh. Kalau kita ternyata dapat, ya jadian pengalaman pribadi kan lumayan seru ya sebenarnya kalau kita Iya. sharing-sharing cerita horor segala Asal macam. bukan Terus hoax ya. Iya. Di tag GPC gitu ya, kalau mau cerita-cerita horor boleh loh. Iya. Atau bahkan yang request nih para sobat Porto. para sobat Porto boleh. Dan Kalau punya cerita horor atau Iya, di Instastory bisa, atau bahkan di feed ya, tag GPC bisa. Sama satu lagi, kalau kalian tidak yakin dengan kamera dengan hasil itu apakah real
atau editan kan akhirnya banyak juga orang statement ini editan nih segala macam. Gampang kita cek Iya, arsipnya aja. Oh iya, data aslinya gitu Iya. ya. Kan setiap file itu pasti ada dokumennya kan, ada historinya. Iya, bisa dicek. Gitu kan. Iya, Nah, iya. kan kita bisa tahu tuh dia terakhir diakses di mana, tanggal berapa, jam berapa. Iya. Dilihat dari situ aja. Ya kalau ternyata contoh Adobe gitu ya udah editan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bermain Counter Struggle itu bukan bentuk edit kan, kita kan bermain dengan kontrasnya, Cahaya, iya. cahayanya gitu. Nah kalau itu kan untuk kita memperjelas nih hasilnya ada nih. Itu aja kali. Oke, menarik ya. Ya, gue berharap nanti ada episode lanjutan nih, kita coba ikut mereka hunting ya. Iya, Hunting boleh, seru. Gue kepo tapi takut gitu, gimana sih? Kan sifat dasar manusia gitu kayak, maksudnya kayak takut tapi kayak pengen, tapi takut tapi pengen, nah kayak gitu. Tapi bukan maksudnya takut tapi pengen ada orang yang buktiin, ini bohong, enggak kan? Enggak. Justru menurut gue, emang iya ya. Iya, gue kayak, Iya. gue tipe orang yang juga kayak pengen, bukan validasi sih, kayak coba bener gak sih gitu, bener gak sih. Cuman kalau Pasugihan aja deh. jual sate gagak, ya kalau gue tahu kayak gitu ya. Oh, macam-macam. Jauh-jauh Heeh. nggak apa dia langsung aja. Tapi fun fact, GPC akan pesugihan. Bukan pesugihan. sorry. Trading mistis. Enggak, mau ke suatu tempat. Oh, yang konon Jawa Tengah. ya biasa buat tempat itu. Pesugihan. Kita mau explore di sana dan kita mau berusaha hunting di sana. Iya, mohon doanya aja supaya Iya nih. ada budget. Mudah-mudahan dengan waktu dekat ini ya. Iya. Atau Kayak bahkan Portomania mau ikut. Nah, Hah, iya. boleh? Sobat Porto. Iya. Lumayan Enggak, sepuluh. berarti Iya, apa? bener. Hostnya ikut dong. Hostnya Iya. ya. Sono. Boleh. Nah, Seru ya. Di mana? Jawa? Jawa Tengah. iya. Jawa Tengah. Nanti detailnya nanti di belakang layar. Iya, siap deh kalau Boleh. gitu. Kalau Oke, Sobat Porto paling Udah mau itulah satu ya. jam Ya nih. kita udah mulai mau tengah malam nih, daripada kita kejebak bersama mereka disuruh ikut yang enggak. Cuaca juga udah gede. Aduh. Dukung cuaca di Aduh, untung nggak pakai celana panjang. Biar jadi ada alasan. Iya. Alasan gitu. bisa. Kalau gitu sekian dari kita ya, buat lu juga jangan lupa dikunjungi juga sosial medianya apa tadi? @gpc.id Instagram. Nah, kalau untuk YouTube-nya di Gus apa? Fotografi Community. Oke. Berarti 2 platform itu aja ya? Dua platform. Oke. Cuma Lo- kalau konten sih kita upload di YouTube. Oke. Oke, lu follow, lu juga bisa komen, sharing kalau lu punya cita-cita ya mistis Subscribe. atau apa Iya. ya yang bisa Punya pengalaman di suatu tempat gitu mungkin. ya punya pengalaman yang lu pengen sharing ke mereka, dan bang ayo dong coba ke tempat sini ada nih bang nih, coba lu gini gitu. Iya. Tapi lu jangan hoax, sekarang udah capek-capek ya. Iya. Sebelumnya orang saya nggak sesuatu di sini ada yang tadi selama kita ngobrol, Iya. saya nggak ada semacam. Gue lebih ke lapar sih sebenarnya. Gue lebih ke basah udah tadi. Iya dari tadi. Lebih ke dingin. Wah, ini orang udah 3 kali. Udah 3 kali. Benar, callback. Callback, iya callback. Kalau nggak lucu. Oke, kalau gitu jangan lupa juga subscribe kita ya di Iya. Sobat Porto. Pokoknya kita dukung terus ya apapun komunitasnya ya selama hasil karyanya yang positif ya, tidak yang mengedukasi, tidak Setidaknya nggak merugikan orang lain lah. Iya. ya, dia hanya merugikan yang halus-halusnya. Ya, orang lagi nyantai ya kan. Apa tuh? Ya itu si makhluknya. Makhluk kan lagi nyantai, Bro. Lagi Iya. nyantai di mana? Lagi nge-slow. Lagi main catur, moto-motoin tau gitu kan dia. Dan dulu. Bukan angle gua di foto. Main catur udah digeser, geser lagi dia. Jadi gitu kan. Oke, kalau gitu Sobat Porto sampai sini aja ya. Sampai Iya. sini aja. Kalau gitu jangan lupa saksikan episode kita juga buat yang ke depan. Iya. Kita juga seneng nih kayak gini nih. Makasih juga buat tim Kita ya, GPC makasih juga. udah mau datang Terima ya, udah kasih. mau datang ke Terima kasih ke banyak. alam. Alam. Kalau gitu kita tunggu ya episode selanjutnya dengan tim GPC gitu. Iya, Oke, kalau oke. gitu bye bye Sobat Porto. Bye. Sampai jumpa Thank you. lagi.